Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di segmen Malam Jumat Miku, di mana pada video kali ini gue akan membawakan sebuah cerita yang menurut gue horor tentang kisah pendakian di Gunung Gede Pangrango. Cerita ini berasal dari akun Twitter @efekkiranti dengan nama Rian. Sebelumnya terima kasih banget sudah mengizinkan untuk dibawakan kisah atau pengalaman mistisnya. Cerita ini mengisahkan tentang pendakian Gunung Gede Pangrango, di mana Bang Rian ini mengalami kisah yang menurut gue cukup mistis. Nah, seperti apa kisahnya? Ini dia. Kenalin, gue Rian. Sebelum masuk ke cerita, gue mau memberitahu beberapa hal. Pertama, semua yang ada di cerita ini murni pengalaman pribadi gue dan tanpa bumbu atau rekayasa sama sekali. Kedua, beberapa nama yang ada di dalam cerita disamarkan. Dan ketiga, tujuan gue cerita ini bukan untuk menakut-nakuti kalian sama sekali. Gue Rian, mahasiswa di salah satu kampus di kota Bandung. Bagi gue, hiking atau naik gunung itu merupakan aktivitas yang sangat gue gemari. Kadang bisa 2 minggu sekali gue pergi ke alam bebas. Di kampus, gue punya beberapa teman yang juga senang dengan aktivitas alam bebas. Jadi kalau kemana-mana, ada aja temen yang ikut gue untuk sekedar camping di bumi perkemahan atau naik gunung. Saat itu libur UAS semester ganjil. Gue dan 3 temen gue yang lain, yaitu Rama, Ahmad, dan Fajri, memutuskan untuk naik ke Gunung Gede Pangrango yang ada di daerah Cianjur. Karena kami rasa Bandung ke Cianjur itu relatif dekat, kami putuskan untuk pergi menggunakan motor dari Bandung. Singkat cerita, karena kita akan melakukan pendakian 2 gunung sekaligus, yaitu Gede dan Pangrango, maka dibutuhkan waktu sekitar 3 hari 2 malam. Ini merupakan pendakian ketiga gue ke Gede Pangrango. Sehingga gue hafal betul bagaimana trek yang akan kami lalui nanti. Setelah briefing, kami pun packing ulang bawaan kami dan mengecek kembali alat-alat pendakian. Ahmad dan Rama pergi ke pasar untuk membeli sayuran dan bumbu masak yang akan kami bawa besok. Setelah selesai packing ulang, tak lama Ahmad dan Rama datang. Malam itu kami putuskan untuk tidur sesegera mungkin. Lumayan untuk menjaga tenaga buat besok. Singkat cerita, esoknya sekitar jam 7 pagi, setelah selesai sarapan dan prepare, kami pun menumpang angkutan desa menuju base camp Gunung Gede di daerah Gunung Putri Cianjur. Sekitar 1,5 jam, kami pun sampai di base camp Gunung Putri. Setelah mengurus izin simaksi, kami pun memulai pendakian sekitar jam 10 pagi. Target camp hari pertama adalah di alun-alun Surya Kencana. Estimasi sekitar 4-5 jam untuk sampai ke sana. Perjalanan pun cukup lambat, karena Ahmad memang jarang olahraga. Dia pun sering meminta istirahat. 1 jam berlalu, kami pun sampai di pos 1, yaitu pos Legok Lencah. Tak banyak pendaki yang kami temui. Lagi pula pada saat itu hari Senin, weekday, jadi wajar jika sepi pengunjung. Di pos Legok Lencah hanya ada 1 rombongan pendaki yang hendak turun. Gagal muncak katanya. Semalam badai. 15 menit istirahat, kami pun kembali melanjutkan perjalanan. Karena Ahmad berjalan agak lambat, gue pun mengusulkan teman-teman yang lain untuk jalan duluan. Mereka pun sepakat. Kami janji untuk saling menunggu di setiap pos. Gue berjalan di belakang menemani Ahmad. Entah kenapa, gak biasanya gue jalan di belakang, gue ngerasa ada perasaan buruk. Tapi harusnya semua berjalan lancar. Gue tetap mencoba positif waktu itu. Sepanjang perjalanan, gue dan Ahmad ngobrol ngalor ngidul untuk memecahkan keheningan. Suasana saat itu memang sepi, hanya ada suara burung dan gesekan daun akibat angin. Ahmad pun sesekali berhenti. Namun gue terus dorong agar tidak terlalu lama istirahat. Gue berjalan tepat di belakang Ahmad, mungkin selisih 10 meter. Jadi kami saling ngobrol tanpa melihat satu sama lain. Ahmad memang tipikal orang yang suka bercanda.
Bisa dibilang tim horeh. Jadi setiap apa yang dilakukannya memang lucu. Ia tak henti-hentinya mengeluarkan jokes receh. Gue pun tertawa kecil. Anehnya di setiap gue ketawa, suara gue tuh kayak berasa bergema, seperti dua lapis suara. Hal itu dirasakan oleh Ahmad juga. Dia pun sempat bertanya mengapa bisa terjadi pantulan suara. Gue mencoba menjelaskan dengan alasan yang spontan sambil nyari penyebab suara tersebut. Kami berdua cuek. Kami tertawa dan suara ketawa gue memang masih seperti menggema. Gue penasaran hingga akhirnya ketika kami saling tertawa lagi, gue langsung spontan berhenti ketawa. Anehnya, suara tertawa tersebut masih ada dan jelas persis di belakang gue. Jarak suaranya pun gak jauh, mungkin 5-10 meter. Sepertinya Ahmad nih gak sadar. Gue coba tenangin hati dan pikiran. Kalau gue panik, apalagi Ahmad. Suara tertawa tersebut terus mengiringi perjalanan kami menuju pos 2. Gue berusaha cuek, walaupun badan udah setengah merinding. Jalan Ahmad memang lambat, tapi tetap gue press biar bisa sesuai target waktu. Akhirnya kami pun sampai di pos 2 sekitar jam setengah 2, meleset 1 jam dari perkiraan. Di sana gue akhirnya ketemu lagi nih sama teman-teman yang lain. Kita memutuskan untuk makan siang, ngisi tenaga. Suasana di pos 2 yaitu pos Buntut Lutung cukup ramai, tapi kebanyakan adalah pendaki yang turun. Gue pun sempat ngobrol dengan pendaki lain. Ternyata nih ada 2 rombongan lain yang sudah naik ke atas. Jadi sepertinya ada 3 rombongan yang mendaki di hari yang sama dengan kami. Makanan pun digelar. Kami menyantap ikan hasil panen. Lumayan juga, setelah makan, kami istirahat sejenak sambil membereskan sampah bekas makan. Gue lihat ada 2 orang pendaki yang naik. Lantas gue sapa dan ajak ngobrol dong. Ternyata mereka dari Bekasi. Mereka pamit untuk naik duluan. Keren, gak pakai istirahat, gumam gue dalam hati. Lalu Fajri pun bertanya, ngapain lu ngomong sendiri? Lah, jelas-jelas gue ngobrol sama orang. Teman-teman yang lain pun meyakinkan gue kalau gue itu ngomong sendiri. Mungkin mereka gak sadar kali ya ada yang lewat. 15 menit kemudian, sekitar jam 2 kami melanjutkan perjalanan. Awalnya kami jalan beriringan, namun perlahan akhirnya terpencar lagi. Gue dan Ahmad masih berada paling belakang saat itu. Langit tiba-tiba mendung, padahal sebelumnya tuh panas terik. Kabut pun perlahan turun. Suasana hutan yang gelap ditambah kabut memang ngeri-ngeri sedap. Akhirnya keadaan tersebut disempurnakan oleh hujan yang turun sangat deras. Gue dan Ahmad segera memakai jas hujan. Perjalanan kali ini tambah berat dengan kondisi yang kurang menguntungkan. Ahmad pun semakin berjalan lambat. Gue coba maklumi, ia sedikit mengeluh karena capek dan hujan. Gue terus memberikan semangat, hingga akhirnya Ahmad tiba-tiba duduk dan bersandar di bawah pohon besar. Mungkin capek. Gue pun ngajak ngobrol, tapi dia tetap diam dan dengan tatapan kosong. Gue mulai khawatir nih, gue coba dorong badan Ahmad, dia tetap diam. Gue pun akhirnya nepuk pundak dia sambil nyuruh istighfar. Ahmad tiba-tiba seperti orang kaget. Dia ngerasa kayak orang linglung. Ia cuma bilang, gak apa-apa. Di tengah hujan yang deras, gue nyuruh dia untuk istirahat sebentar. Sekitar 5 menit, kita melanjutkan perjalanan. Ahmad mengeluh kalau punggung dia itu terasa berat. Gue putuskan untuk bawa tas dia, jadi gue gendong 2 tas. 10 menit kemudian, Ahmad merasa punggungnya masih berat dan dia malah kepanasan. Gue terus mencoba menenangkan dia. Gue coba nyuruh Ahmad untuk baca istighfar terus. Akhirnya dia merasa baikan. Kini air hujan berubah menjadi es. Kami berdua diterpa hujan es. Ahmad berjalan tambah lambat. Gue terus coba semangatin dia agar terus maju. Kami berdua berjalan di antara hujan es dan gelapnya hutan. Gue terus menyemangati Ahmad, walaupun dalam hati gue sebenarnya lumayan panik. Setengah jam berjalan, Ahmad meminta untuk break lagi. Gue iyakan. Gue pun menengok ke belakang, ke bawah tanjakan.
Ketika gue lihat ke belakang, gue samar-samar lihat sosok perempuan di balik pohon. Perlahan, sosok tersebut merangkak naik hingga duduk di atas dahan pohon. Kakinya mengayun-ngayun, wajahnya tertutup dengan rambutnya yang panjang. Setengah ketakutan, gue meminta Ahmad untuk melanjutkan perjalanan. Kami pun kembali berjalan dengan trek yang cukup curam. Sekitar 1 jam kemudian, kami pun sampai di pos 3, yaitu pos Lawang Sekateng. Kami pun akhirnya bertemu kembali. Gua dan Ahmad tiba di pos 3 sekitar jam 4 kurang. Berarti hampir 6 jam kami berjalan dari bawah, meleset dari perkiraan. Ini pun baru sampai pos 3. Kami mestinya melewati 2 pos lagi untuk sampai di alun-alun Surya Kencana. Kami istirahat sebentar. Hujan masih turun, tapi tidak terlalu deras. 10 menit duduk-duduk, kami berdiri dan berjalan kembali. Harusnya paling telat 2 jam kami bisa sampai ke Surya Kencana Timur. Hujan membuat jalanan becek dan begitu licin. Kami berhati-hati. Gue dan Ahmad tetap berjalan di paling belakang. Tas Ahmad yang semula ada di gua, kini kembali ia pakai. Kami pun berjalan perlahan. Kami melewati berbagai tanjakan yang sangat curam. Dengan trek yang licin, beberapa kali kami berdua hampir jatuh. Celana gue kotor karena tanah basah. Setelah 20 menit berjalan, kejadian tak terduga menimpa kami berdua. Ketika Ahmad mencoba naik ke tanjakan, dia pun terpeleset dan jatuh. Spontan dia berusaha memegang akar pohon, tapi ternyata akar pohon tersebut malah patah. Dia pun jatuh dan kakinya tuh tertekuk ke dalam. Gue langsung menggapai Ahmad agar nggak jatuh ke jurang. Ahmad mengerang kesakitan. Gue langsung cek kakinya. Ternyata biru dan bengkak. Gue langsung gotong dia ke tempat yang landai di pinggir trek. Dia benar-benar kesakitan. Gue berusaha tenang. Gue buka P3K untuk mencari balsam dan langsung memijit bagian yang bengkak. Hujan pun reda. Gue cek lagi kaki Ahmad. Ternyata selain bagian betis yang bengkak, pergelangan kakinya pun bengkak. Gue memutuskan untuk istirahat, menunggu kaki Ahmad yang pulih. 10 menit berlalu. Ahmad mencoba berjalan, ternyata tetap tidak bisa. Agar tidak terjadi hal yang lebih parah, gue putuskan untuk berhenti mendaki. Lebih baik turun, tapi Ahmad menolak. Ia merasa bisa. Kami berdua debat panjang di situ. Kalaupun turun, ia ingin turun sendiri. Ia merasa tidak enak dengan teman-teman yang lain. Ia merasa jadi beban. Ternyata ia menangis. Gue menenangkan dan memberi alasan. Tidak mungkin kalau Ahmad turun sendiri dengan kondisi seperti itu. Naik bareng, turun bareng. Gak bisa sendiri-sendiri. Ucap gue waktu itu. Ahmad masih bersikeras kalau ia ingin turun sendiri. Emosi gue memuncak. Gue sentak Ahmad berkali-kali, karena gue yang ketua rombongan. Gue berhak mengambil keputusan. Gue gak pengen kalau nanti malah tambah parah. Ahmad masih menahan air matanya. Gue coba menenangkan diri sendiri. Tak lama, ada rombongan pendaki lain yang naik. Melihat kami berdua, rombongan tersebut bertanya tentang situasi kami. Gue pun menjelaskan. Akhirnya gue meminta rombongan tersebut untuk menemani Ahmad. Gue mencoba untuk menyusul teman-teman gue yang di atas untuk turun kembali. Rombongan tersebut pun mengiyakan. Tas gue taruh dan lari ke atas bermodalkan jas hujan di saku celana. Gue lari secepat mungkin. Dengan nafas yang pendek dan kaki gemetar, gue terus berlari melewati tanjakan curam yang licin. Sesegera mungkin gue harus menemukan teman-teman yang lain. 15 menit berselang, gue bertemu dengan Fajri dan Huda. Gua menjelaskan kalau Ahmad kakinya terkilir dan gak bisa melanjutkan perjalanan. Mereka pun akhirnya bergegas turun untuk menyusul Ahmad. Gua lanjut mencari Rama dan Agi. Ternyata gue belum nemu Rama dan Agi. Karena lelah berlari, gue putuskan istirahat. Lagian Ahmad udah ada yang nemenin. Gue duduk di atas tanah yang becek, sedikit rebahan karena badan pegel. Ketika gue baru nengok ke atas, ternyata sosok perempuan yang sebelumnya persis ada di atas gue. Matanya melotot sambil tersenyum. Tanpa aba-aba, gue langsung lari. Gak nengok-nengok, pandangan fokus ke depan. Gak sesekali gue jatuh karena licin dan terdengar suara ketawa perempuan. Gue makin kacau. Gue teriak manggil Rama dan Agi, tapi ternyata gak ada yang nyaut. Woi,
terdengar suara sautan tersebut. Gue tetap teriak dan suara sautan pun masih terdengar. Ketika suara tersebut terasa udah deket, kenapa malah ngejauh lagi? Gue bilang, tunggu, jangan jalan terus. Tiba-tiba di belakang gue ada yang jawab, kenapa? Takut ya? Ketakutan gue memuncak. Mau nengok takut, nggak nengok penasaran. Pokoknya gue bener-bener diem, bingung mau ngapain. Akhirnya gue ngumpulin keberanian. Gue pura-pura cuek sambil jalan, gue coba nengok pelan-pelan ke belakang. Dan setelah gue nengok ke belakang, gue lihat sosok perempuan yang tadi dia ada 10 meter di belakang. Bener-bener deket. Matanya merah, rambutnya nyentuh tanah, wajahnya berlumur darah, dan dia senyum ke gue. Badan gue langsung kaku. Pengen memalingkan muka aja tuh susah, boro-boro lari. Perlahan dia terbang ke arah pohon sambil tertawa. Gue baca istighfar sebanyak mungkin, badan gue akhirnya bisa dibawa gerak. Gue langsung lari lagi ke atas sambil teriak-teriak minta tolong. Gak lama gue pun ketemu Rama dan Agi. Melihat gue yang ketakutan, mereka pun langsung datang menghampiri gue. Gue jelasin kalau Ahmad kakinya kekilir, gak bisa lanjut jalan. Mendengar hal itu, mereka langsung mengajak untuk turun menemui Ahmad. Gue yang masih trauma meminta agar gue berjalan di antara mereka berdua. Kami turun dengan kecepatan penuh. 5 menit kemudian, kami bertemu dengan rombongan pendaki yang sebelumnya jagain Ahmad. Katanya teman kami udah datang. Gue pun ngucapin banyak terima kasih. Setelah itu kami lanjut turun dan bertemu dengan Ahmad dan yang lainnya. Kondisi Ahmad mulai membaik. Tapi untuk lanjut naik nggak memungkinkan kayaknya. Ia pun terus-terusan meminta maaf. Nggak biasanya Ahmad terlihat murung. Setelah berdiskusi, kami memutuskan untuk tidak turun, tapi bermalam dan mendirikan tenda. Walaupun tanahnya agak miring, tapi untuk 2 tenda ya cukup. Langit kembali gelap. Kami langsung bergegas mendirikan tenda dan membentangkan flysheet. Setelah selesai, Ahmad gue suruh untuk ganti baju dan bebersih. Kemudian kami saling bergantian masuk dan membereskan isi dalam tenda. Sekitar jam 7, kami mulai memasak untuk makan malam. Ahmad sudah bisa bercanda dan tertawa lagi. Suasana kembali hangat. Karena takut rembes kalau hujan, gue pun bikin parit di sekitar tenda. Gue pakai headlamp soalnya di luar gelap. Karena masih agak takut, gue ajak ngobrol teman-teman yang di dalam tenda. Gue masih fokus bikin parit di sekeliling tenda. Terus tiba-tiba Ahmad nyeletuk. Lo takut setan kan? Jadi ngajak ngobrol kita. Bajingan, gumam gue dalam hati. Setelah Ahmad bilang gitu, gue tiba-tiba merinding gak jelas. Di kegelapan yang ada di belakang gue rasanya rame banget. Gue pun buru-buru beresin parit dan masuk dalam tenda. Setelah makanan mateng, kami makan dengan lahap, lalu seduh air panas dan ngopi sambil ngobrol. Suasana benar-benar hening, gak ada siapapun yang lewat setelah kami mendirikan tenda. Gue tidur berempat dengan Rama, Fajri, dan Ahmad. Sedangkan Agi di tenda dengan Huda. Karena merasa agak parno, gue tidur di tengah sekitar jam 9 malam. Kita pun memutuskan untuk tidur. Gue pun tertidur. Singkat cerita, sekitar jam 1, gue bangun karena suara hujan. Di luar hujan deras, karena sudah buat parit, tenda kami pun aman. Tapi gue susah untuk tidur lagi. Gue ngerasa aneh dengan suara-suara di luar tenda. Karena setidaknya ya, gue di tenda berempat. Mulai dari suara semak-semak yang aneh dan suara burung di atas tenda menemani gue yang susah tidur. Gue pun ambil HP dan main game untuk nyari ngantuk. Setelah agak lama, di luar tenda gue ngedengar suara rintihan perempuan minta tolong. Suara tersebut berpindah-pindah tempat. Mulai dari di depan, belakang, samping, hingga akhirnya suara rintihan tersebut pindah ke atas tenda dan berteriak seperti kesakitan. Sontak gue kaget dan bangunin Fajri yang ada di samping gue. Dia pun terbangun dan nanya gue kenapa. Gue cuma geleng-geleng. Fajri bilang kalau dia kebelet pipis. Gue pun menahan dia untuk gak keluar dengan alasan hujan. Tapi dia ngerasa sudah gak bisa ditahan. Lagian mau pipis di pinggir tenda masih terhalang flysheet katanya. Akhirnya gue iyakan, dia pun minta tolong disenterin dari dalam tenda. Fajri keluar dari tenda. Gue minta untuk periksa sekeliling tenda, memastikan pasak dan tali masih terpasang. Setelah itu dia pun pipis. Gue senterin.
Belum terlalu lama, Fajri langsung masuk buru-buru ke dalam tenda. Dia cuma bilang, "Anjir, anjir, anjir," dengan wajah yang ketakutan. Gue tanya kenapa, dia gak jawab apapun. Fajri meminta gue untuk gak tidur. Gue iyakan. Lagi pula, gue emang gak bisa tidur. Kita pun ngobrol-ngobrol sambil nyari ngantuk juga. Tiba-tiba, di tengah obrolan kita nih, ada suara langkah orang banyak. Mungkin sekitar 10 orang yang mengitari tenda. Kami berdua panik. Gue gak berani untuk memastikan keluar. Fajri terlihat kebingungan. Suara langkah tersebut makin cepat. Seperti suara orang berlari dan banyak. Semakin lama, suara tersebut pun hilang. Baru aja gue pengen bersyukur gitu ya. Tiba-tiba terdengar suara teriakan kakek-kakek sangat keras dari atas tenda dan dal. Tenda kami seperti dipukul dan langsung rubuh. Gue dan Fajri panik setengah mati. Ahmad dan Rama pun langsung bangun. Tanpa banyak bicara, kami langsung pindah ke tenda Huda. Sembari membuka tenda, kami teriak-teriak ketakutan. Suara kakek yang tertawa masih terdengar dari atas kami. Huda dan Agi pun bangun dan membukakan tenda. Kami langsung baca istighfar dan doa-doa sebisa kami. Malam itu benar-benar mencekam.